pedangnya, ini nanti lafaz Allahnya, ini nanti bisminya, B, Ba, Sin, Mim. Ya, coba lihat ya. Nah, jadi ini kayak gini nih. Nah, ini mulai cocok logi nih, cocok logi, dan yang bikin saya marah sekali tuh, ini cocok logi ya. Nah, ini cocok loginya, ya. Nah, ini dia cocok loginya. Dan yang paling bikin saya marah sekali tadi pagi itu, nih kita lihat ya. Perhatikan ini cocok logi semua nih. Nah, perhatikan ya, ini kan sukun nih teman-teman. Ini kaligrafi sebenarnya, nggak ada ini dalam penulisan pun nggak ada. Ya, ini kaligrafi. Ini dijadikan dasar untuk menyamakan 666. Gila nggak itu? Ya. Tulisan Arab ini sukun teman-teman. Kok jadi Oke, aku lanjut ya. Nah, coba lihat. Ini cocok lagi teman-teman. Nggak ada dasarnya. Ya. Nah, coba lihat. Nah, ini dibikin sendiri. Wahyu 14 ayat 9. Nah, cocok logi. Tahu nggak teman-teman ini foto-foto siapa teman-teman? Kalian tahu nggak ini foto-foto siapa? Ini foto-foto orang-orang Syiah. Foto-foto orang-orang Syiah. Nih. Nah. Ya Gharibal Karbala. Tahu nggak ini siapa teman-teman? Ini Syiah ini. Karbala ini lambangnya orang Syiah. Karbala ini tempat wafatnya orang cucunya Nabi SAW, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini cocok logi semua nih, cocok logi. Nah, ini yang bikin paling aku marah nih di sini. Allah dalam bahasa Ibrani berarti mengutuk, tulah, bersumpah. Oke? Nah, ini gambarnya. Nah, ini digambarkan Allah nih. Coba lihat ya, perhatikan ya. Nah, ini yang sudah jelas mengajak perang umat Islam ini. Ini udah ngajak ke perang umat Islam ini begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ini. Nggak benar itu. Aku baru tadi bikin dari kemarin kita dikasih linknya oleh Prof Lot Oreo. Aku sempat bikin VT tapi masih diedit. Nah, tadi pagi aku edit sebelum berangkat ke kantor. Jujur teman-teman, aku pengen ku banting laptopku beneran. Ini udah ngajak perang bener nih. Ini kurang ajar ini. Ini kurang ajar ini. Bantu tap layar teman-teman. Iya. Jihad kita oleng. Ini udah ngajak jihad ini. Oleng kita. Iya. Bantu teman-teman. Oke. Iya. Ini udah ngajak perang begini nih, biadab ini. Allah itu OTW aja, langsung OTW lah. Ya. OTW aja. Ini teman-teman ya. Ini kita paparkan bukti. Mudah-mudahan teman-teman Cyber Polda Metro Jaya nonton ini live-nya Bang Faruk. Kita sending ke mereka. Nih. Ya, ini udah kurang ajar kali nih. Ya, Wahyu 12 ayat 9. Perhatikan ya, teman-teman. Dan naga besar itu, ini di garis merah. Si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Oke? Siapa ular tua itu? Ah, ini gambarnya. Ini cocok logi teman-teman. Astagfirullah. Nah, coba ya. Yeah. Wahyu 13 ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Siapa yang dimaksud binatang teman-teman? Siapa yang dimaksud binatang? Ah, ini dia. Wahyu 13 ayat 4. Ya. Siapa yang dimaksud binatang? Allah disamakan dengan naga. Ah, ini jadinya. Ini dia. Ya, mereka tulis begini. Penyesatan si ular tua ketika di Eden dan berlangsung hingga saat ini dipuja-puja oleh Muslim. Kurang ajar gak ini teman-teman? Ini udah penghujatan kali nih, ajaran biadab ini nih. Ngeri nih. Muslim. Kita bikin titik kumpul di mana? Kita mulai dari niat sana. Kalau laporan itu tidak diterima, kita langsung OTW aja di mana kumpul, di mana apa, siap kerahkan masa masing-masing.
Ini udah biadab Sudah bukan, bener-bener. ini sudah bukan sekedar agama yang dihinista ini. Ini Allah sembahan kita ini. Lihat ya. Allah Subhanahu wa taala ini. Aku lanjut ya teman, ini bergetar nih tanganku nih. Ini, coba lihat nih, ini paling pengen, aduh, ya great sama dengan akbar. Apa lanjutannya? The Great Dragon, Allahu Akbar. Coba. Jadi Allah itu disamakan dengan naga, disamakan dengan ular, dengan binatang. Luar biasa gak itu teman-teman? Nih, Tantangan ini. nih. Saya dari Makassar, saya berangkat ke Jakarta. Kalau memang titik kumpul di Jakarta, berangkat saya. Kita ke Nias sana. Coba lihat ya. Bajingan ini. Coba ya. Pasukan kita banyak juga di Siantar itu, di Siantar dekat itu ke Nias. Banyak pasukan kita di situ. Teman-teman, ini framing. Ini udah ngajak perang ini, udah ngajak perang begini. Ya, sebentar teman-teman. Ini framingnya pakai Quran surat Muhammad ya, ayat 4. Ini konteksnya jihad, teman-teman. Konteksnya. Ya. Konteksnya jihad. Tapi mereka pelintirkan seakan-akan agama Islam itu agama untuk seperti ini. Coba lihat ya. Tuh, Wahyu 20 ayat 4. Mereka gandingkan. Makanya mereka tulis di akhir, kita harus bertahan sampai pada kesudahannya. Habis, selesai. Ya. Mana? Siapa penulisnya? Siapa yang bertanggung jawab? Ayo, saya tanya teman-teman Kristen yang punya hati nurani, teman-teman Kristen yang katanya agama kasih, yang kalian punya akal, punya otak diberikan oleh Tuhan. Coba saya tanya kalian ini. Sudah ada di VT saya ya, teman-teman di akun yang satu. Ini saya masuk. Sebentar, saya masuk dulu ke tempatnya Bang Farouk. Kalian sebarkan itu. Simpan semua datanya Bang Dio. Data yang VT Bang Dio sudah saya save Bang Dio. Ya, thank you Bang. Nanti Ini wajib dibesarkan, ini harus di apa namanya? Dituntaskan ini. Nggak boleh didiamkan ini. Jangan setengah-setengah kita. Sudah saatnya kita hajar mereka. ini teman-teman ya, aku kasih tahu ya. Aku kasih tahu kalian Akhirnya ya, Islam itu ya. ini buat teman-teman Kristen ya. Aku kasih tahu kalian ya. Ini nih yang kayak begini-begini ini. Inilah yang membuat atau memicu keributan yang kayak gini-gini. Ngeri nih teman-teman. Ngeri nih. Ini kalau STT Nias nggak klarifikasi nih, ngeri itu teman-teman. Pak Dong, Bang Farouk, undang si Dosma ke sini. Undang si Dosma itu. Kita bakar. Bakar hidup-hidup itu. Ngeri Bang, makanya aku sounding langsung ke Pak Menteri Pendidikan, kemudian Dirjen Pendidikan Tinggi, para kiai sepuh-sepuh kita yang ada di MUI, Ketua Umum MUI, kemudian Wakil Ketuanya, juga aku sounding ke Pak Kapolda Sumatera Utara. Itu saya sudah bikin DVD saya di bawah itu. Nah itu mudah-mudahan sampai kepada mereka. Iya, ini udah kurang ajar ini. Ini laknatullah ini. Ini ngeri Pak. Ngeri-ngeri kali ini. Ini ya. Ini udah ngajak perang ini, udah ngajak perang begini. Dikatakan kayak gini, Allah umat Islam itu, masya Allah, ngeri kali. Ya. Ini benar-benar biadab mereka ini. Ya, jadi jangan-jangan ini Bang Dio, para pengujat yang ada di TikTok ini, ya terus mereka tuh terstruktur dan sumbernya dari STT Nias nih. Bisa jadi. Materi-materi mereka sama semua ini. Oke, kita balik. Seperti siapa ya? Seperti akun atas nama Osama ya. Osama dia bilang dia mengfitnah kita, dia katakan kita menyembah berhala. Sumbernya di sini semua ini. Sekarang Ini udah nggak bisa lagi nih, ini nggak bisa didiamkan lagi nih. Bang Dio. Bisa, harus kita tuntaskan ini. Dari pihak kita udah ada buat laporan belum ini? Bang Dio, izin. Belum Bang. Ini baru kita atur strategi Bang. Pelan-pelan Bang. Nah, Coba diatur strategi. Kalau buat laporan, saya pun masa saya di Siantar banyak juga itu. Ketua Maujanahnya adik kita gitu. Siap Bang. Nih, sekedar mengetahui ini kamuflase teman-teman. Ini omong kosong, ini sekedar mengetahui. Ini omong kosong. Saya sudah sebutkan tadi datanya. Sekarang kita lihat data yang lainnya. Contoh Al-Fatihah ya, nih. Al-Fatihah.
Atau jangan Al-Fatihah deh, itu ngeri kali itu. Nih, kita ambil ritual. Nggak apa-apa Bang Dio, kita buka aja Bang Dio. Kita buka aja Bang Dio. Oke, kita biar dunia tahu kebiadaban mereka. Kita buka Al-Fatihah ya. Iya, kebiadaban yang katanya ajaran kasih ini. Ini udah lebih biadab ini. Oke, kita buka Al-Fatihah. Lagi kita tunggu. Ini ya sedikit Bang Dio ya. Ini kan oten-oten. Di saat kita menggunakan jalur hukum, mereka bilang dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Nah, begini, mungkin mereka maunya kita pakai jalur rimba. Di saat nanti kita pakai jalur rimba, mereka akan teriak, ini kami minoritas ditindas. Nah, inilah pola-pola pecundang, pola pengecut. Kami gunakan jalur hukum, kalian bilang tukang lapor. Kami gunakan jalur rimba, nanti kalian bilang kami mayoritas arogan. Mau kalian apa? Mau kalian menista dengan bebas tanpa kami respon? Hah? Kukampak kepala kalian. Kita lihat ya, kita lihat ya Al-Fatihah ya. Nah, ini satu aja ya, aku kasih lihat satu aja nih. Ini ngeri teman-teman, nggak kuat aku bacanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya apa? Segala puji bagi Allah. Maksudnya Tuhan alam semesta. Oke? Nah, mereka tafsirkan nih, ini cocok logi nih, tafsirkan. Ayat tersebut mengartikan adanya dua Tuhan, yaitu Ilah dan Rob. Ilah dan Rob. Dari mana nih kata ilah ini teman-teman? Tahu nggak dari mana dapat kata ilah ini? Ilah ini nih dari terjemahan ini nih, dari transliterasi ini nih. Nih. Karena mereka nggak ngerti bahasa Arab. Jadi ilah itu untuk Tuhan-Tuhan kecil atau berhala, ya. Ini ada gambarnya. Ya. Ini cocok logi nih. Entah dari mana dapat ini foto ini. Rob yaitu Tuhan yang pernah nuzul atau menjelma menjadi manusia sempurna. Terus dikasih tanda tanya, siapa yang dimaksud? Nah, mereka pengen itu Yesus nih pasti di sini. Oke? Benarkah begini, teman-teman? Benarkah begini? Benarkah seperti ini tafsirannya? Sini saya jelaskan. Perhatikan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu ini segala puji. Alif lam di sini lil istighraqiyah, menenggelamkan seluruh segala pujian untuk siapa? Lillah. Lillah ini ada lam lit tamlik, kemudian Allah. Ketika digabung bacanya lillahi, jadi hanya milik Allah. Oke? Siapa yang dimaksud Allah? Alhamdulillah, Allah itu siapa? Datanglah badalnya. Ini badal nama dalam bahasa Arab namanya badal. Kalau Allah ini disebut mubdal minhu. Nah, badalnya Rabbil Tuhan alam semesta. Tuhannya alam semesta. Artinya Bang Dio, teman-teman tap layar teman-teman, mulai goyang teman-teman, tap layar teman-teman. Tap layar. layar. Ya, layar. Minta tolong tap layarnya teman-teman ya. ya. Lanjut Bangku lanjut. Oke. Jadi alhamdulillahirabbil alamin artinya segala puji hanya milik Allah, yaitu Tuhan alam semesta. Allah itu adalah Tuhan alam semesta. Bukan dua Tuhan, Bos. Kenapa mereka bisa katakan dua Tuhan? Dia ambil dari sini nih. Lillahi Rabbi. Lillah, illah, dan Rabb. Ini cocok lagi teman-teman. Nggak ada ulama Islam tafsirkan begini. Inikah yang mereka klaim, yang mereka mengatakan sekedar mengetahui? Ini penghujatan teman-teman. Ini sudah cocok logo tuh, luar biasa ini penghujatannya, penghinaan ini. Ini Al-Quran loh, ini saya laporkan ini. Ini saya laporkan ke Lajnah Pentasih Al-Quran di bawah naungan Kementerian Agama. Habis ini, STT ini. Habis ini. Assalamualaikum Ustaz Zugi. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku lanjut ya. Aku lanjut sedikit sebelum teman-teman yang lain melanjutkan. Satu lagi. Ritual ibadah haji. Ya. Ini masih di website yang sama, STT, Sekolah Tinggi Teologi Nias. Ya, kita nggak main-main nih teman-teman ya. Ini penghujatan, ini penghinaan. Kita lihat ya, ritual haji. Ya, kita unduh ya teman-teman ya. Oke, masuk di pengunduhan. Ini di sini pengunduhan. Saya sudah download semua, tapi nggak apa-apa karena ini ada yang mungkin live kan di sini. Kita tunggu ritual haji. Kita buka ya teman-teman. Nih, Ustadz Dio. Siap, Ustadz Sugi siap. Yuk, lanjut. Oh, kita buka ya. Kita buka teman-teman. Ritual haji. Bayangkan STT bikin konten atau bikin data PowerPoint, tidak ada penulisnya. Siapa mahasiswa penanggung jawabnya? Nggak ada. Berarti ini STT-nya langsung, oke? Langsung rukun Islam, prolognya
nggak ada prolog sebelumnya. Nah, dijelaskan tentang zaman jahiliyah. Ya, upacara ibadah agama zaman jahiliyah. Oke. Nah, ini sa'i, tawaf, dan haji. Nah, kemudian penjelasannya sedikit. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Ini awal ya. Nanti kita lihat, nanti masuk penghujatan. Nah, ini awal mulanya. Mereka tawaf dalam keadaan lagi. Yes, itu di zaman jahiliyah. Makanya datang Nabi Muhammad SAW mengganti itu, dirubah. Oke. Nah, ini foto-foto entah dari mana didapat. Kemudian bicara tentang air Zam-Zam. Ya, perhatikan teman-teman. Ya, sebentar. Ah, ini dia. Jadi batu hitam Hajar Aswad itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka samakan penistaan itu. Kasus ini, Bang. Kasus ini. Ya, kasus. Jadi Allah itu kata mereka ketika masih menjadi bagian dari perserikatan berhala di Ka'bah sebelum tahun 630 Masehi. Ini fitnah, teman-teman. Ya. Kemudian mereka membacakan Al-Quran surah 22 ayat 26. Jangan mengkawankan aku, Allah alias batu hitam, dengan patung-patung berhala. Sucikanlah Ka'bah bagi orang-orang yang tawaf dan sholat. Ini nggak begini ayatnya. Nggak begini ayatnya. Ya. Ayat yang sebenarnya seperti apa? Kita bacakan ya ayatnya ya teman-teman ya. Sebentar, saya buka mushaf. Ini ngeri sekali. Kayaknya umat Islam ini perlu kembali sosok seorang Ja'far Umar Thalib ini. Oh, ini kalau ada zamannya Ustaz Ja'far Umar Thalib, ngeri kali, bah. Nih, kita buka ya teman-teman ya. Al-Quran surat 22 itu adalah surah Al-Hajj ya. Surah Al-Hajj ayat 26 itu nggak begitu bunyinya. Bagaimana bunyinya teman-teman? Surah Al-Hajj ayat 26 ya. Surat 22 ya, Al-Hajj ayat 26. Oke. Perhatikan ya teman-teman. Ini saya bukakan. Al-Hajj ayat 26. Ditetap layarnya. Allah tusyrik bi syai'a. Ini kisahnya tentang Nabi Ibrahim. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Terjemahannya bagaimana? Kita lihat, perhatikan. Dan ingatlah. Ah, dilaporkan. Dia di-record, di-report Di dia. report. Makanya tadi saya bilang, Datuk. Kenapa weh para anjing? Kenapa kau repot anjing? Inilah bani-bani bangsat ini. Ya anjing Saat kita kalian weh. membongkar kebusukan mereka cuma bisa main bokong. 5 menit tadi sudah goyang Kemalnya. Saya yakin ini akan, kalau nggak Kemal ini yang rungkat, ini narasumber akan kena report. Jangan sampai rungkat, Bang Host. Apa namanya? Itu memang STT itu nggak bener ya, saya bilang ya. Saya Kristen ya. Ini Bang Kris Lee yang kemarin sama-sama kita kan? Iya. Oh iya, oke Bang Kris. Jadi di dalam pembelajaran kita di STT ya, yang sebenarnya ya, ini yang ditampilkan tadi siapa Bang Dio, itu sebenarnya itu nggak bisa seperti itu ya, saya bilang ya. Karena saya dulu sebelum masuk di dalam pembahasan Islamologi, saya belajarnya bukan sama Kristen. Nah, dasar dari STT itu saya rasa salah. Kenapa saya bilang salah? Dia menafsirkan sendiri, gitu loh. Itu saya sudah baca semua, itu udah lama ya. Dan misalnya kata Allah. Nah, itu kan sebenarnya dasarnya pembelajaran dia dari mana? Itu sudah pernah dipermasalahkan, Bang. Sebenarnya sudah tahun berapa itu sudah pernah dipermasalahkan masalah di STT itu. Ya kan? Maaf Bang Kris, mohon maaf. Mungkin ada bagusnya Bang Kris perkenalkan dulu diri Bang Kris. Oh, ya. Karena netizen di bawah kan banyak yang belum tahu Bang Kris. Oh, ya, mohon maaf ini Bang Kris. Ya, saya Kristen. Saya mau cari juga apa namanya orang-orang Kristen yang masih pakai kata Allah di Alkitabnya, seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada seperti tadi itu, saya rasa tidak pantas ya orang Kristen mengajarkan seperti itu. Ya, Anda baru mengetahui nggak tuh?
Oh, saya sudah lama, saya sudah tahu. Oke, apa tindakan Anda? Jadi kalau kita Saya turun dulu dilaporin. Turun dulu bentar. Oh iya. Oke Ustad, naik lagi Ustad. Oke. Jangan host, jangan dibesarin host, jangan dibesarin biar gini aja, kembali gini aja bentuk. Teman-teman, aku lanjut sedikit ya. Ini aku nggak menghujat, aku cuma buka data, nggak ada pornografi, nggak ada apa-apa. Aku langsung di-report oleh kawan-kawan Oten di bawah. Ya, di-report. Aku ada suara nggak? Yo, Ya. bagus. Nah, jadi nanti setelah di-report, mereka akan typing di bawah tuh, Pak Dio Pratama kabur, ya kan? Ini mereka bikin ini begini kabur. Padahal yang aku sampaikan tadi fakta, itu langsung dari website resmi langsung. Ya. Bang, boleh saya tambahin sedikit Bang? Ya, jadi memang ya, jadi itu STT Nias yang itu dimana dia mengajarkan seperti itu ya. Dia buka katanya ada seorang pengacara atau mungkin Bang Dosma juga dengar di bawah ya. Mungkin bisa ditanyakan. Dia itu seorang pengacara yang bernama Radius Purnawira Hulu, sarjana teknik dengan sarjana hukum ya. Pada saat itu dia partner dari STT Nias, Yayasan Kudus Mandiri. Itu nanti bisa ditanyakan kalau misalnya Bang Dosma dengar. Nah, itu juga bisa dipermasalahkan kenapa tidak ada kapasitas di dalam Islamologi. Kenapa bisa menafsirkan seperti itu? Gitu. Silakan Bang. Oke, aku lanjut ya. Makanya tadi kemarin gini Bang ya, mungkin ada teman-teman mengomentari, ini baru STT Nias. Ya jangan-jangan STT yang lain juga begitu. Aku bilang begini Bang, kita tidak boleh. Bang Dio, izin bentar Bang Dio. Teman-teman tolong di follow ya. Akun Bang Dio Pratama ini tolong di follow teman-teman. Iya, nggak bisa. Ya. Nah, ya, di follow. Teman-teman di follow teman-teman. Kita tembuskan 1K. Kita tembuskan followersnya di 1K. Lanjut Bang Dio. Ya, di follow akun Bang Dio Pertama ini biar beliau bisa open cam. Di follow. Di follow Bang Dio. Bang Dio Pertama di follow akunnya. Biar dia bisa buka open cam. Di follow. Ini udah sangat menyakitkan hati umat Islam ini. Di follow akunnya Bang Dio. Biar bisa buka open cam. Ini sungguh-sungguh sangat biadab, saya bilang biadab sebiadab-biadab ini. Ketika kami umat Islam tidak pernah sekeji ini dalam memfitnah, nggak pernah. Tapi ini sudah fitnah sangat, aduh, naudzubillah min zalik. Satu juga Bang, disclaimer dari kami kekristenan, saya ya, terutama saya, kan saya juga berbeda dengan kekristenan lain. Tidak pernah satu STT pun seharusnya mengajarkan seperti itu. Ya, ini yang harus didengar. Tidak yang masih mengajarkan itu ada STT Malang, STT Nias dengan STT dari Ternate ya. Itu ada seperti itu. Cuma saya nggak mau terlalu masuk dalam. Cuma memang tapi ada beberapa oknum dari STT itu mengajarkan seperti itu. Tapi kalau kebanyakan kalau dari saya kan saya di luar negeri, jadi STT saya tidak pernah mengajarkan seperti itu. Silakan. Begini teman-teman, aku sambungkan sedikit ya. Jadi begini, ketika kemarin waktu saya sudah mulai telusuri itu, ini memang ada sempat kekhawatiran ya. Jadi saya download semua bukti-bukti segala macam. Saya juga hubungi ke teman-teman pihak-pihak terkait yang mungkin saya bisa datangi nanti mereka insya Allah kalau ada waktu setelah waktu lapang nanti. Jadi begini, ada yang bilang begini. Ini baru satu, jangan-jangan STT yang lain juga begitu. Aku ingatkan begini teman-teman, disebutkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, hendaknya kalian menjadi qawwamin, para penegak agama Allah, karena Allah menjadi syuhada bil qis, menjadi saksi-saksi dengan kebenaran, di atas kebenaran keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah disebabkan karena kebencian kalian terhadap satu kaum sehingga kalian tidak berbuat adil. Jangan. I'dilu, berbuat adillah kalian ya. Huwa aqrabu littaqwa, karena sesungguhnya itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu khabirun bima ta'malun. Nah, maksud aku begini. Yang kita dapat ini kan STT Nias. Jadi ini kita fokus ke STT Nias. Oke?
Jadi yang lain-lain jangan diinikan dulu karena kita nggak punya data, nggak punya bukti. Kita juga harus berbicara dengan bukti, dengan data. Ya, saya harap kawan-kawan Muslim di bawah, ya, kawan-kawanku para mujahid-mujahid itu tetap semangat. Ya, kita fokus pada STT Nias yang kita dapatkan datanya. Ini dikonsumsi publik, teman-teman. Ini bentar lagi aku di-report lagi nih. Udah habis akunku nih kalau di-report. Ya, jadi sebelum aku di-report, aku sampaikan tadi masalah haji tadi. Mereka menyamakan Allah itu sama dengan Ka'bah, dengan Hajar Aswad. Oke? Mereka mengatakan umat Islam itu menyembah batu hitam. Kalian sering dengar kan? Umat Islam itu kalian Islam sembah batu hitam, sembah batu hitam. Sering dengar kan di dunia-dunia komal begini? Nah, sumbernya dari sini. Sering banget. Nah, ini sumbernya. Batu hitam sang tauhid kata mereka. Siapa batu hitam itu? Itulah Allah SWT kata mereka. Padahal teman-teman disebutkan dalam athar yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Wallahi inni la'alamu annaki hajar, la tadurru wa la tanfa. Walau la ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaki ma qabbaltuki." Demi Allah saya meyakini kamu ini hanya batu, sebuah batu biasa. Jika seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Engkau tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat. Jika seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Artinya apa teman-teman? Hajar Aswad itu, mencium Hajar Aswad itu murni mengikuti, mencontoh syariat Nabi Muhammad. Jadi itu kita bukan menyembah batu. Mencium Hajar Aswad, mengusap Hajar Aswad. Itu amalan yang diajarkan karena disebutkan dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu fattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang didatangkan, yang dicontohkan oleh Rasul itu kepada kalian, ini Rasulullah SAW, maka ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul itu, maka tinggalkanlah. Takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat keras siksaannya. Jadi itu perintah Allah. Kalau di framing mengatakan cium Hajar Aswad, mengusap Hajar Aswad itu menghapus dosa, berarti Hajar Aswad adalah Allah, adalah batu, Tuhan kalian adalah batu. Ini framing teman-teman. Enggak begitu. Dalam Islam itu disebutkan, ya, tidak ada wa may yaghfiru dzunuba illallah. Disebutkan dalam surah Al-Imran. Tidak ada yang bisa menghapus dosa kecuali Allah. Jadi mengusap batu, mengusap Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad. Kalau tidak mampu mencium, mengusap. Kalau tidak mampu mengusap, hanya mengisyaratkan. Mencium dan mengusap Hajar Aswad itu dihapus dosa-dosanya oleh Allah kalau dia lakukan itu. Dan itu nggak semua orang bisa, apalagi di zaman kita sekarang itu rebutan orang mau mencium dan mengusapnya. Artinya itu adalah keutamaan dari sebuah amalan. Jadi bukan batu itu yang menghapus dosa, bukan. Yang menghapus dosa itu adalah Allah. Teman-teman bisa lihat ayatnya dalam surah Al-Imran. Maksud aku begini, ini kan STT Nias nih yang berbuat seperti ini, dan itu bisa dikonsumsi oleh publik di website resmi mereka. Apakah STT lain begitu? Wallahu a'lam. Saya pribadi nggak berani berbicara begitu karena saya nggak punya bukti. Tapi STT Nias saya punya buktinya. Ini sudah saya simpan semua dokumennya. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa datang ke Dikti laporkan ini. Ini layak gak ini disebut sebagai lembaga akademik, ya, di mana mereka mengkader para akademisi yang isi dari pelajaran mereka, khususnya dalam sub pelajaran Islamologi seperti ini modelnya. Tidak ada pertanggungjawaban teman-teman. Ini ngeri loh. Ini ngeri nih. Ini kalau, subhanallah, kalau sampai ke ormas-ormas Islam ketahuan yang kayak begini-begini, ngeri sekali teman-teman. Makanya kita minta kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, ya, Bapak Kapolda Sumatera Utara, siapa namanya, Irjen siapa, Wisnu Hermawan Februanto, ya, tolong Bapak diusut ini, yang kami mohon, ya, tolong ditindaklanjuti, yang mudah-mudahan bisa diamankan segera. Juga kepada Ketua Umum MUI Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar yang kami hormati, Bapak Dr. Haji Anwar Abbas MMAG Wakil Ketua Umum MUI, tolong Pak, ya, tolong diusut itu STT Nias Pak, ya. Juga kepada
Bapak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Bapak Satrio Sumantri Brojonegoro yang kami hormati, dan Bapak yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Bapak Profesor Dr. Renat Abdul Haris MSc. Kami harap, kami mohon, ya, coba Pak ditindaklanjuti ini Pak. Apakah wajar mereka-mereka ini yang mengklaim sebagai seorang akademisi atau lembaga akademik, apakah wajar mereka menyajikan kuliah seperti ini? Tidak ada dasarnya, tidak ada sumbernya, cocok logi, ya. Yang kita harapkan para akademisi yang keluar dari sebuah lembaga tinggi, lembaga pendidikan tinggi adalah orang-orang yang bisa memberikan manfaat tengah masyarakat. Bagaimana mereka mau memberikan manfaat tengah masyarakat kalau isi pelajaran mereka itu isinya ajaran atau ujaran kebencian terhadap agama Islam, penghujatan bahkan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang kami sembah. Jadi mohon bapak-bapak yang kami sebutkan namanya dengan hormat, kami rakyat kecil, ya, dengan sangat-sangat menghormati bapak-bapak yang mulia, meminta ya, tolong diusut ini STT Nias ini udah keterlaluan. Ya, saya tidak mau berpanjang lebar karena kawan-kawan muslim di bawah sudah paham seperti apa mereka ini, ya. Saya khawatir teman-teman, saya khawatir apa yang dilakukan oleh teman-teman di STT Nias itu menjadi sumber kekacauan. Saya khawatir itu. Jadi sebelum itu terjadi, ya, kami mohon kepada pihak-pihak yang berwenang, tolong Pak, ya, diamankan ya sekolah tinggi teologi Nias ini Pak yang ada di Sumatera Utara, ya. Bapak Kapolda, mohon Pak ditelusuri. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini sampai ke telinga mereka atau ke mata mereka, ya, kawan-kawan muslim di bawah dan kawan-kawan Kristen yang punya hati nurani, yang punya akal sehat, ya. Tolong kalian sebarkan video yang kami sudah sebarkan atau di live ini. Ada beberapa saudara kita, ada Ustadz Sugi, ada siapa, Kak Natalia, mungkin di live kan di YouTube mereka. Kalian sebarkan teman-teman, viralkan ini, kita viralkan. Kenapa harus diviralkan? Supaya orang tahu ini loh, ya, perbuatan kawan-kawan STT Nias itu seperti ini loh, gitu loh. Kalau seandainya itu sekedar ingin mengetahui ajaran Islam, welcome, Islam terbuka. Islam bukanlah agama tipu-tipu. Islam bukanlah agama sembunyi-sembunyi. Islam bukanlah agama yang mengajarkan rahasia-rahasia, enggak. Islam terbuka, welcome. Yang mau belajar silahkan. Tapi jangan kayak gini dong. Islamologi tapi isinya penghujatan. Islamologi tapi isinya penghinaan. Ini udah lewat batas ini. Dan saya yakin teman-teman Kristen pun yang punya akal sehat, yang punya hati nurani, saya yakin mereka pun nggak setuju dengan perbuatan STT Nias ini. Ini dikonsumsi publik loh teman-teman. Ini aku nggak bisa open cam ini. Kalau aku bisa open cam ini. Udah bisa Bang Leo. Udah 900, udah 897. Saya juga mendukung ya bahwa apa namanya kalau ada belum bisa 1000 baru bisa. 1000. Ya, yang 1400 tinggal 120 lagi, 120 lagi. Oke, saya minta 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudaraku, untuk Chris yang di Itali. Selamat malam. Selamat malam. Ini saya sampaikan untuk khusus saudara-saudaraku, ini disiarkan langsung, ada berapa YouTube hari ini Bang Farouk. Alhamdulillah, wallahi Bang Farouk di-share langsung ya, The Real Farouk Sianipar 44 ya, disiarkan di YouTube beliau ya. Alhamdulillah, YouTube Bang Farouk udah hidup lagi. Dan di Ustadz Sugi, di Ustadz Sugi TV udah hidup, udah disiarkan langsung di Uti Natalia. Dan dan Hijrah di Italian Nari itu disiarkan juga. Sorry, disambung-sambung ya Allah. Bentar. Habis itu di Baluap TV, di Baluap TV dan di Dalbo di Dalbo ya pun disiarkan juga langsung. Ada sekitar, kalau saya cek tadi ada sekitar 7 YouTube dan hadis silabus. Ini saya mau sampaikan lagi 1 menit lagi. Dosman, naik Dosman. Kau begitu hebatnya kau. Naik kau Dosman, kutunggu kau naik. Habis itu tadi malam dibongkar di Cibi STT Malang yang diambil semua dari Christian Fried.
untuk penghujatan Islam dibongkar sama Bang Hadi sama Cibi ya, semalam dibongkar ya. Itu di STT Malang. Ini untuk saudara-saudaraku yang muslim, jangan lupa di-follow akun Bang Dio Pratama ya, biar beliau bisa on cam ya. Ini di-share langsung, ini untuk bukti bahwa Islam jangan kau bilang nanti digeruduk. Kalau Islam mau geruduk ini, wallahi saya bilang, gak ada arti nyawa saya. Ini STT ini habis. Wallahi habis ini yang STT ini. Kami masih tahan di hukum. Kami warga Indonesia tahan dengan hukum. Kalau saudaraku muslim udah bergerak, wallahi bukan Poso lagi yang terjadi. Kurasa hancur. Ya, hancur ini bukan Poso lagi. Apalah arti Poso? Gak ada arti nyawa kami kayak gini. 2 malam disiar langsung, betul-betul ini penghujatan paling besar ini. Ya. Masa Allah kami tidak pernah, aku sendiri wallahi keluarga aku masih ada Kristen, mertuaku Kristen. Tidak pernah ku ajak mertuaku, tidak pernah ku jelekkan. Ayo, masuk Islam, tidak ada cara Islam yang begitu ya. Janganlah kalian pancing. Nanti waktu Islam maju, kau bilang kami minoritas diguru sama mayoritas. Apa kalian melampaui yang begini? Apakah coba dibilang Tuhan kalian dibuat yang kayak gitu? Apakah nggak sakit hati? Itu aja yang saya sampaikan ya. Nanti kalau bergerak kau bilang pula orang muslim tidak ada udah nggak tahu lagi saya ngomong, lanjut udah nggak bisa lagi saya ngomong, lanjut. Bang Naga, jadi nanti masalah digeruduk atau jalur hukum itu terserah kondisi yang ada, nanti kita lihat aja. Sekarang kita biarkan dulu Ustadz Dio untuk melanjutkan tadi pemaparannya. Silakan Ustadz Dio. Boleh bicara dikit ya Bang Dio ya. Jadi gini ya, ini juga sebenarnya bagus dibawa ke ranah hukum. Kenapa? Dari situ kan tadi saya lihat ya tentang nama arti Allah itu ya, dia bilang di situ. Nah itu juga sebagai gerakan yang baru. Kenapa saya bilang? Supaya yang masih pakai LAI, kata Allah itu ya ini menjadi sebuah pelajaran bagi mereka yang masih mengutip dari bahasa Arab dan dari Al-Quran itu sendiri. Seperti itu. Itu menjadi sebuah gerakan bahwa harus dihapuskan. Jadi begini Bang Kris, kalian sebagai orang STT dan dosen, para pendeta, pastor semua kemana? Kemana kalian semua? Kenapa kalian biarkan jemaat-jemaat itu untuk maju ke kami? Kenapa nggak kalian? Okay. Kalian yang paham kitab. Bentar. Jadi enggak, ya, kemana kalian semua coba? Oke. Kita tahun 2006 sudah mengajukan pada saat itu ya. Dari pihak LAI, kita sudah mengajukan, bahkan dari pendeta kami, dari Pak Sulistio Yakub Sulistio dengan Pak Jeremy pada saat itu sudah menuntut. Nah, karena ini yang kita lawan ini lembaga besar, Pak. Bukan lembaga kecil. Yang mana PGI? PGI di mana? Bentar. Bukan lembaga kecil. Yang mana PGI? Bentar. Bentar. Kok mantul ya suaranya? Ya. Ya. Oke, jadi PGI itu berbeda lagi Bang dengan masalah tentang tentang Alkitab ini ya. Alkitab lembaga Indonesia pada saat itu bekerja sama Bang dengan Hindia Belanda pada saat itu. Diturunkan, maka tidak ada kuasa dari PGI. PGI itu berbicara tentang PGI lah yang maju. PGI itu berbicara tentang bersama dengan MUI. Datuk noise. Bentar, doubling loh ya. Datuk noise. Ya Bang Datuk, di mute aja dulu Bang. Jadi kalau kita bicara tentang PGI, ini berbicara tentang ADRT, Bang. Bukan tentang Alkitab. Nah, Alkitab itu adalah suatu lembaga yang besar, Bang. Maka dari saya sendiri, Alkitab saya sendiri, itu dikeluarkan oleh dari Yalensa dan Yakin. Maaf Bang Kris, ini yang kita bahas bukan Alkitab saat ini Bang Kris. Enggak, maksudnya itu tadi kan ada gerakan seperti itu, saya mendukung bahwa kalau memang ada pelaporan, saya dukung seperti itu, Bang. Ya, terima kasih. Jadi yang kita bahas ini khususnya apa yang dilakukan oleh STT Nias ini loh. Saya melihat kok nggak ada Kristen yang masih punya hati nurani gitu ya kan. Sementara ketika ada orang Islam menginjak Bible, kita berteriak loh. Ya. Kita berteriak khususnya API, itu mengutuk keras atas perbuatan itu. Karena memang di dalam Islam itu tidak boleh menghina agama lain. Nah ini saya menunggu dari pihak Kristen ya, atau lembaga Kristen yang menyuarakan suara ini, saya belum mendengar nih. Apakah memang di Kristen itu tidak ada rasa
kepedulian atau gimana gitu? Enggak ada orang tuh. Ya coba ya, sampai Bang Juma dihujat, difitnah oleh si pengemis yang berkostum Yesus itu. Saya nggak mau nyebut namanya, saya langsung menyebut perbuatannya. Pengemis yang berkostum Yesus menginjak Bible itu langsung dikutuk oleh api. Ya, itu perbuatan biadab. Ya, kita debat, mari kita debat. Adu data, adu argumen. Bukan dengan cara menginjak kitab suci orang lain. Saya sudah 15 tahun ada Bible di tempat saya. Belum pernah Bible ini saya injek. Belum pernah. Ada nih Bible. Ya, kalau saya injek, siapa yang tahu? Tapi walaupun demikian ya, nggak pernah saya injek. Saya taruh aja di meja di situ. Untuk apa melakukan perbuatan seperti itu? Nah, ini salah satu contoh kasus. Ya, umat Islam itu selalu adil. Di mana ada kemungkaran, baik itu dari internal maupun dari eksternal, kita lawan. Begitu Bang. Coba Kristen mana nih suaranya? Selain Bang Kris ini saya belum pernah dengar yang lainnya nih. Gimana ini? Ustadz Dio mau menunjukkan data, silakan. Belum bisa open cam Ustadz. Jadi begini ya. Sebentar Bang Blender satu ya. Tolong di follow sekitar 5 orang lagi biar pas 1000 Bang Dio, habis itu turun, habis itu naikkan ini udah ada 997. Nah, tolong di follow lagi sedikit lagi. Lanjut. Jadi ujaran kebencian di kekristenan sedikit Bang Blender saya tambahin ya. Kemarin itu ada dari saudara kita itu yang berteriak, ini ya apa? Yayasan ini tidak berbasis agama. Itu kawan kita sendiri yang ngomong itu kan. Tidak berbasis agama, agama manapun harus dilaporkan yang menghujat. Yang dimaksud adalah HBB. Nah, mana suaranya HBB ini? Kemarin ketika Ratu Entok hanya ngomong, cukur. Saya tidak melihat ada hujatan di situ. Ya, karena menurut Bible sendiri di dalam 2 Korintus 11 ya, ayat berapa saya agak lupa itu. Di situ orang yang berambut gondrong, laki-laki yang berambut gondrong itu merupakan kehinaan. Bukankah alam sendiri telah menyatakan ya bahwa kehinaan bagi laki-laki yang berambut panjang? Ini tidak ada hujatan Ratu Entok ini, itu saja dilaporkan oleh HBB. Katanya dia tidak berbasis agama. Tapi mana sekarang suaranya HBB mana? Ya, itu yang kawan saya sendiri tuh matanya melek enggak nih. Melihat kayak gini gimana dia? Yang kemarin itu bela-bela HBB katanya itu apa namanya? Tidak pandang bulu itu. Mana ini suaranya? Ini mana? Ya? Coba. Ustadz Sugi, itu datanya tadi yang Ustadz Sugi maksud itu ada di 1 Korintus 11 nomor 14. Iya, betul. Jadi jelas sekali itu kan di dalam kitab mereka sendiri. Silakan Bang Blender. Jadi kalau kebencian dari mereka terhadap Islam itu bukan hal rahasia lagi, enggak. Kebencian didoktrin dari kecil terhadap Islam. Islam agama teroris, Islam agama cabul. Itu bukan hal rahasia lagi, enggak rahasia lagi. Kalau ditanya mulut mereka, aku pun nggak percaya. Contoh, ketika Sopiatul dulu memijak Al-Quran, aku habis itu memantau ke 10 komal ya, 10 komal loten. Aku mendengar narasi-narasi orang Kristen di komal nih tentang pembicaraan masalah Sopiatul. Dari 10 komal itu, semua orang Kristen nggak ada yang empati, ketawa, baguslah, mantap lah. Apakah ini oknum? Enggak bos. Enggak. Kalian simpan kebusukan kalian, kebongkar kebusukan kami. Tatsugi jatuh kembali. Izin ya. Bang Kris, ini saya sampaikan kembali ya. Jadi di sini yang dibahas tadi oleh Ustadz Dio itu bukan sekedar penggunaan nama Allah atau istilah-istilah dalam Al-Quran. Bukan sekedar itu Bang. Itu pun nggak boleh sebenarnya. Tapi ini lebih kepada penistaan, penghinaan kepada Allah dan Islam. Jadi bukan sekedar masalah penggunaan Bang ya. Silakan Ustadz Dio. Saya ngerti. Jadi apa namanya ini masuk dalam ranah penghujatan. Jadi nggak apa-apa, lebih bagus lagi dilaporkan. Jadi bisa nanti merambat kemana, jadi bisa diungkap semua gitu loh Bang, maksud saya.
Ya ini masalah apa namanya internal untuk kalian membahas, nggak ada masalah untuk pelaporan gitu loh. Saya dukung ya. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Salam toleransi ya. Siang. Salam hormat. Izin Ustadz Dio, mohon linknya tadi yang ditampilkan dikasih tahu juga Ustadz, soalnya dari YouTube kan ada yang melive-kan baru-baru juga nih biar lebih. Oke, siap Pak. Kesebar bisa dicek. Oke, aku ini ya teman-teman ya. Ini Selasa 12 November 2024. Berarti aktif ya teman-teman. Websitenya aktif. Ini berjalan aktif. sttnias.ac.id. Ini website resmi Sekolah Tinggi Teologi Nias yang ada di Sumatera Utara ya teman-teman. Teman-teman bisa buka link ini. Bang Dio, 1 menit Bang Dio. Tolong kursi satu simpan untuk Ustaz Sugi ya. Ustaz Sugi kan jatuh mau naik lagi, saya cari belum ya. Yang untuk moderator di bawah jangan dinaikkan dulu ya untuk Ustaz Sugi ya. Lanjut Bang Dio. Oke, ini kalian bisa scroll ke bawah, masuk dalam subtema Islamologi ya. Nah, ini di sini. Ini masih ada. Kita klik Islamologi. Oke, masih ada ya teman-teman ya. Islamologi ini masih aktif. Ini di bawah naungan kantor advokat pengacaranya itu atas nama Radius Purnawira Hulu STSHMH dan Partners, Advocates and Legal Consultants. Ya, ini juga kami mention ke teman-teman Pradi, Persaudaraan Advokat Indo Nusantara, tolong ya kawan-kawan Opung Rambe dan kawan-kawan yang ada di Pradi, tolong Pak ini di mention nih Bapak yang terhormat ini. Opung Rambe Pradin, kalau Opung Rambe Pradin. Ya ini Pradin ini. Ini Pradin? Iya Pradin. Gurunda udah aku naikkan, belum nampak ya. Gurunda udah ada di tengah kita, tapi belum nampak. Bang Juma, lanjut. Pradin Nusantara. Sama Opung Rambe nih kalau ini Pradin. Ya, jadi kami himbau atau mention mereka yang ada di sana atas nama Bapak Radius Purnawira Hulu ST, SHMH dan Partners, Advocates and Legal Consultants. Itu di Jalan Diponegoro. Ya mohon ya Bapak-Bapak yang terhormat, ini isi Islamologi yang ada di website resmi STT Nias. Ya. Kita tidak masalah kalau kawan-kawan Kristen mau mempelajari Islam, ya sebagaimana yang mereka tulis di sini. Sekedar mengetahui. Tidak masalah, kita no problem. Bagi apa itu Ustaz Dio tadi? Ya. Pengacara STT Nias ya? Ya, kantor advokatnya, pengacaranya Radius Purnawira Hulu STSHMH and Partners. Jadi banyak nih pengacaranya di sini. Coba yang Pradinnya tadi mana? Biar aku laporkan ke Opung Rambe. Nah, ini maksud saya mention mereka kawan-kawan di Pradin. Opung Rambe kemarin sudah masuk di sini juga, Ustadz. Saya sudah DM juga. Udah. Ya. Nah, kita mention ke mereka kawan-kawan, ini perbuatan yang dilakukan oleh kawan-kawan di STT Nias ini, oleh admin yang anonim ini, ya. Ini bisa memicu keributan besar, ya. Ini semua sub tema pembahasan ini penghujatan ini, teman-teman. Ya, ada beberapa yang sudah saya baca di ritual haji, makna Al-Fatihah dan arti kata Allah. Penghujatan. Akun saya kemarin yang baru saja sembuh dari 7 hari blokir, akun utama di-report sama teman-teman Oten. Akun yang kedua yang tadi. Nah, mudah-mudahan akun yang ini nggak di-report ya, teman-teman. Habis sudah akunku. Nah, kalau teman-teman Kristen yang merasa sebagai seorang akademisi yang mau bertanggung jawab dan mau berdiskusi dengan kami umat Islam terkait agama atau diskusi lintas agama, silahkan. Kami welcome, ahlan wa sahlan. Mau diskusi online atau offline, ya. Dan juga khusus buat saudara Dosma, ya si paling tukang lapor, ya. Kalau Anda merasa Anda sebagai seorang akademisi, Anda seorang sarjana hukum, saya tantang Anda untuk berdebat terbuka dengan saya di Jakarta. Kita buktikan apa perbuatanmu itu sudah benar atau tidak. Ya, jadi ingat, buat saudara Dosma, bukan hanya Anda yang belajar, ya. Bukan hanya Anda yang kuliah, bukan hanya Anda yang punya titel sarjana, ya. Dosma ya, kau catat itu baik-baik. Jangan sok-sokan kau. Nggak tahu apa-apa, kau pansos aja kau, ya. Dan juga khusus buat temanmu itu si
siapa itu? Si Logika alias Taufik Hasibuan. Ya. Gak usah banyak gaya. Yang katanya sok-sokan mau, yang katanya demi tegaknya toleransi antar umat beragama. Kau teriak-teriak toleransi, kau pula yang injak Bible. Gimana nya? Ada motif di balik itu. Tujuanmu adalah uang, duit, supaya kau dapat duit kan? Sok-sokan kau teriak-teriak toleransi. Kau sendiri injak Bible. Butuh makan kau sampai kau jual agamamu. Kau bersama dengan orang-orang munafik, bersama dengan orang kafir, kau hantam umat Islam. Ya, jangan merasa di atas angin kau ya. Ini himbauan nih buat Logika alias Taufik Hasibuan. Dan juga tantangan debat terbuka kepada saudara Dosma ya, SH, sarjana hukum. Ya, saya tantang Anda debat terbuka, debat lintas agama. Kita ambil sub pembahasan ini. Ya. Ini. Arti kata Allah. Kita bahas ini. Kau lihat nih, saudara-saudaramu. Ya, teman-teman Kristen yang ada di STT Nias. Ya. Ini secara serampangan ya, menghujat, menghina Allah Subhanahu wa taala yang kami sembah, dan saya tidak terima. Pengadilan saja debatnya. Mana ada debat di pengadilan? Otakmu di mana kau? Pengadilan itu diadili, bukan berdebat. Typing enggak punya otak orang typing. Si Peter berasa itu. Pengadilan saja debatnya. Enggak punya otak kau. Di pengadilan itu bukan tempat berdebat. Moncong. Di pengadilan itu orang diadili. Debat terbuka kita offline. Siapkan pendeta-pendeta yang paling hebat di antara kalian. Kita perdebatkan, kalau perlu undang LAI. Dari 2006 sampai 2008 itu, sekitar 2006 sampai 2008 itu sudah pernah. Sampai sekarang nggak ada pergerakan. Gimana kalian mau mengklaim untuk toleransi antar umat beragama? Bagaimana ceritanya? Oke, 1 menit kita sapa gurunda kita. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, masya Allah luar biasa. Maaf nih karena saya nggak lihat. Silakan Dinda, lanjut. Silakan. Saya juga lagi menyimak. Silakan. Saya tidak perhatikan. Lanjutkan. Silakan Dinda. Silakan. Silakan. Jadi saya marah sekali ketika saya baca di sini nih. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh umat Islam, ya, disembah oleh umat Islam, itu disamakan sama seperti binatang. Mana datanya? Ini datanya. Kita download terus nih. Kita buka terus nih, download nih. Kita buka terus. Arti kata Allah. Kita buka. Ini konten dari siapa nih? Dari STT Nias. Ini luar biasa teman-teman. Ini bukan pelajaran lagi. Ini kalau akunku diblokir lagi berarti selesai ya teman-teman. Habis sudah akunku. Terakhir ini. Nih, bikin lagi. Tinggal bikin lagi Bang Dio. Ya, ini ya Goribul Karbala, ini orang Syiah ini. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi setelah dia cocok-cocok logika semua, Allah itu sama dengan apa? Gila nggak? Ya, lanjut. Jadi itu tadi yang Ibrani itu tadi, Ustadio, yang Ibrani tadi itu, Allah. Nah, kan terlalu ngawur itu. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Dalam bahasa Ibrani, Allah itu L-nya 2. Ini L-nya 1 disamakan. Kan koplak kan? Memang bani anjing kalian tuh. Kutuk mengutuk. Tengok tuh. Bersumpah. Nah, jadi Allah itu dikatakan kutuk, mengutuk, ya. Coba gimana? Ini Allah, bukan Allah. Allah itu L-nya 2, ini L-nya 1. Memang dasar kebencian mereka ini. Ular ini. Ya, mencoma-coma. Justru sebenarnya Tuhan mereka inilah yang kutuk karena mereka menyebutnya Allah. Ya, bukan Allah. Allah itu L-nya 1. Kalau di L-nya 2, tidak Allah dia, Allah. Taruhlah A-nya itu tetap dibaca A. Bacanya tetap Allah. Bukan Allah. Kalau Allah, sebenarnya Tuhan kau yang terkutuk.
Kenapa dilarikan ke Allah itu? Allah bahasa Minangnya apa? Belum. Udah ya, udah. Allah, belum. Kalau Allah belum. udah Allah. Allah udah. Allah. Sedikit, Itu Tuhan kalian, bukan Tuhan kami. Oke, ini disambungkan ke Wahyu 12 ayat 9 dan naga besar itu. Ini si ular tua. Siapa ular tua yang dimaksud? Kita lihat ya teman-teman ya. Nah, nanti nyambung ke Wahyu 13 ayat 4. Jadi di framingnya kita itu memerangi. Nah, ini dia. Setelah bawakan Wahyu 13 ayat 4, ya, ini aku bacakan ya. Penyesatan si ular tua ketika di Eden. Ini gambarnya nih. Ini ular tuanya menyesatkan di Eden. Ya, ini antara Nabi Adam dan istrinya. Ketika di Eden dan berlangsung hingga saat ini dipuja-puja oleh Muslim. Jadi ular tua ini, subhanallah, nggak buat aku subhanallah. Geram aku beneran, geram. Ya, great sama dengan akbar. Jadi the great dragon sama dengan Allahu Akbar. Ini apa ini? Ilmu apa ini? Cocok logi. Nah, coba lihat. Masya Allah. Ini kalau, aduh, bisa tutup ini STT Nias ini kalau naik ke nasional ini. Atau aku sounding aja ke kawan-kawan di TV One. Nggak apa-apa, Bang Dio. Kalau punya link ke sana bagus. Kalau punya link ke sana nggak apa-apa, lanjut. Sounding. Iya, di sounding diviralkan aja sekalian, Bang. Ini parah ini. Ini nggak main-main ini. Ini memicu. Jadi nanti teman-teman Kristen yang tidak bersalah, yang tidak tahu apa-apa kena imbasnya. Ini yang kita khawatirkan, teman-teman. Kita khawatirkan itu. Makanya kita di sini untuk menjaga itu. Ketika ada, ini ya contoh konkret ya. Ini la uzaki 'alallahi ahada. Aku tidak memuji siapapun di hadapan Allah, tapi ini fakta nyata. Ketika logika alias Taufik Hasibuan itu menginjak Bible, aku dengarkan, telingaku ini mendengarkan, mataku menyaksikan Bang Zuma marahin dia. Aku ada di room itu, di bawah aku typing. Kita di sini berdiskusi, perang argumentasi. Tapi ketika sudah sampai pada ranah penghujatan, kita adalah orang paling pertama yang melarang itu. Kenapa? Karena umat Islam itu konsisten dengan ajarannya. Kita berbicara pakai data, pakai ilmu. Apa yang kita sampaikan itu ada dalam Bible-nya. Dan dalam Islam kami tidak diajarkan untuk menginjak Bible. Dan itu saya saksikan sendiri. Dan subhanallah, orang yang sama, logika alias Taufik Hasibuan, itu justru dia petantang-petenteng, bikin video, berada di Polda, di Sumatera, ya, untuk melaporkan teman-teman. Dengan alibi katanya ingin menjaga kerukunan antar umat beragama. Bagaimana dia mau jadi, ya, duta kedamaian antar umat beragama sedangkan dia yang injak Bible? Gimana ceritanya, bos? Saya pribadi teman-teman ya, waktu awal kasus ini saya kaitkan semua ini. Awal kasus dia menjadi cosplay Yesus, saya telepon dia tengah malam itu. 1 jam, hampir 2 jam saya telepon nasihati dia. Hampir 2 jam. Kemudian kasus yang kedua ketika dia injak Bible. Saya berusaha untuk WA, saya berusaha untuk naik di roomnya, diturunkan, diblokir. Dan yang terakhir ketika dia bawa nama APII dan bawa nama Bang Zuma. Di situ telah lihat, dan saya sendiri pribadi menyatakan ini orang murtad, udah keluar dari Islam. Kenapa? Dengan bukti-bukti yang saya lihat sendiri, dia minta uang kepada Bu Ruth 777 untuk didanai dan segala macamnya. Dan terbukti sekarang dia berkolaborasi dengan orang-orang Kristen untuk melaporkan kawan-kawan Muslim. Sekarang, bagaimana tanggapan Anda? Ya, kalian nonton kan di bawah kan, ngintip-ngintip kan kalian di bawah. Nih, Dosma, Sekolah Tinggi Teologi Nias nih Dosma. Berani nggak Anda laporkan ini? Ini menghujat ini. Ini sudah menghina agama Islam ini. Ini dengan sub pembahasan di sini. Di arti kata Allah juga di ritual haji. Di ritual haji disamakan Allah itu adalah batu. Ya. Batu hitam. Di Al-Fatihah, pembahasan tentang Al-Fatihah disebutkan dalam Al-Fatihah itu menetapkan 2 Tuhan.
Ini penghujatan, ini penghinaan. Ya, saya sudah bikin di VT saya di akun real yang pertama tadi sudah diblokir, sudah dilaporin sama mereka. Kita sama-sama gandeng tangan. Teman-teman, yang kita inginkan adalah kerukunan. Tidak mungkin kita bisa rukun antar umat beragama kalau ada yang orang-orang seperti ini. Ya. Ini bukan baca Al-Qur'an lagi, ini sudah memelintir Al-Qur'an. Ini sudah penghujatan, penghinaan terhadap Al-Quran, ditafsir sendiri. Tidak ada satupun ulama tafsir. Ini saya sudah baca di sini. Ya, kita lihat di sini makna Al-Fatihah. Nih, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada satupun ulama tafsir yang menafsirkan, menetapkan ayat tersebut mengartikan adanya dua Tuhan. Gak ada nih ulama. Tidak ada ulama Islam yang tafsirkan seperti ini. Saya jamin itu. Semua tafsir saya sudah baca. Tidak ada satupun umat Islam, tidak ada satupun ulama Islam yang menafsirkan ayat tersebut menetapkan dua Tuhan. Ini penghinaan ini teman-teman. Ya, ini cocok logi ini. Ya. Itu kata ilah itu dapat dari mana itu? Kan goblok banget ini. Nah ini, jadi dua itu Tuhan. Allah itu dari kata Allah itu bukan dari kata ilah itu. Ilah dan Rob diambil dari sini nih, karena mereka kan banding terjemahan. Nah kan koplak kan? Betul. Nah itu jadi padahal Allah di situ, itu teman-teman. Alhamdulillah itu dibaca lillahi karena kemasukan huruf jar, lam litamlik namanya. Dibaca Rabbi tipis. di sini sebagai badal dari lafadz Allah. Jadi lafadz Allah ini kalau dalam susunan bahasa Arab, dalam susunan i'rabnya disebut mubdal minhu. Makanya dia dibaca Rabbi juga, dibaca kasrah, majrur namanya dalam bahasa Arab. Jadi bukan penetapan dua Tuhan. Ini sudah, waduh lancang ini. Saya nggak terima nih agama saya diginiin. Nggak terima saya. Itu. Terus yang ini Anas mungkin itu, yang dapat saya Anas. sampaikan. Mudah-mudahan tercerahkan buat teman-teman Kristen. Yang surah Anas itu. Kenapa? Itu Kenapa, juga Ustaz? Anas itu juga dikatakan itu Bukan, Yesus itu Tuhan surah manusia. Al-Fatihah nih, Ustaz. Ini, cocok logi semua ini. Masya Allah. Ini ngeri loh. Tuh. Iya karena budu, iya karena stain. Ayat ini menunjukkan kepada surat An-Nas ayat 1. Berlindung kepada Tuhan manusia. Nah itu dia. Rabbin Nas itu, Rabbun Nas bukan Tuhan manusia. Rabbun Nas. Aduh ini aku ajarin bahasa Arab deh teman-teman nih, kuliah gratis Itu ya. menunjukkan tanda Teman-teman kepemilikan Kristen, itu. Birobin Nas, Tuhannya manusia. Surat An-Nas ya. Aduh ya Allah ya Rob. Ya. Pantes betul. Torosoki pernah bawa ini. Torosoki ya, itu pernah teman-teman. debat sama saya bawa ini dia. Surah Anas itu bahwa Tuhan manusia, artinya Tuhan teman-teman. yang jadi Nih. manusia itu. Nah, ini teman-teman ya, coba lihat ya, kita komparasi ya. Kita bongkar aja nih, ini STT koplak ini, enggak punya ilmu, sembarang aja mereka nih. Mana tadi? STT anjing. Surah Al-Fatihah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah yang kami mohon pertolongan ya. Di tafsirnya apa? Ayat ini menunjukkan kepada surat 114 ya, An-Nas ayat 1 sampai 2. Berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia. Enggak begini terjemahannya, teman-teman. Enggak begini. Terjemahannya benarnya gimana? Kita baca dulu ya. Tuhan yang menjelma menjadi manusia, siapakah yang dimaksud ayat ini? Jelas ini mengarah kepada Isa Al-Masih. Kurang ajar enggak ini? Kan? Anjing dasar. Allah dinistakan, Al-Quran dinistakan. Inilah tujuan mereka teriak-teriak toleransi supaya bebas menista. Ya, saya sudah lapor ke salah satu kawan saya yang ada di Lajnah Pentasih Al-Quran. Kata beliau bisa dilaporkan atau bisa dilaporkan kalau ada mereka nyinggung Al-Quran. Ini bisa masuk ini. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Surat An-Nas ayat 1 sampai 2 ya. Kita lihat. Benarkah begini terjemahannya, berlindung kepada Tuhan manusia? Tuhan manusia maksudnya Tuhan sebagai manusia. Kita lihat. Ya, nih. Mereka seenaknya teriak-teriak toleransi. Isinya penistaan supaya mereka bebas menista. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Qul ini kata kerja perintah, artinya katakanlah wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah. Qul, katakan. A'udzu, aku berlindung birabbin nas, kepada Rabbin nas.
Ini susunan dalam bahasa Arab namanya mudhaf mudhafun ilaihi. Ini mudhafnya, ini mudhaf ilaihnya. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Tuhannya manusia. Ya. Jadi Nabi diperintahkan untuk berlindung, memohon perlindungan kepada siapa? Tuhannya manusia. Siapa Tuhannya manusia? Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di ayat berikutnya, Malikin Nas, penguasanya manusia, yang menguasai manusia. Siapa dia? Dialah Ilahin Nas. Dialah Tuhannya manusia, bukan Tuhan manusia sebagaimana diterjemahkan di sini. Tuhan manusia, bukan. Tuhannya manusia, maksudnya Allah. Sama seperti gini, contoh kalimatnya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Rumahnya Dio. Rumahnya Dio. Artinya rumah itu milik Dio. Sama di sini. Ketika diterjemahkan, kita terjemahkan Rabbin Nas, Tuhannya manusia. Artinya apa? Manusia ini dimiliki oleh Rabb. Rabb ini pemilik manusia. Dialah yang menguasai manusia. Begitu terjemahan yang benar. Mereka ini nggak ngerti bahasa Arab, ya, nggak mengerti bahasa Arab, langsung saja ambil dari terjemahan, ditafsirkan sendiri. Terus dikatakan Al-Masih. Wah, ini parah ini. Dalam surat Maryam disebutkan, surat Maryam ayat 30, qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dia mengatakan, Allah berfirman tentang Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan apa? Inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah berikan kepadaku Alkitab, yaitu Injil, dan Allah jadikan aku sebagai nabi. Bukan jadi Tuhan, bos. Ini parah ini. Ini teman-teman ya, sebelum kita serahkan ke Bang Zuma, nanti melanjutkan insya Allah. Ini masih banyak nih materi-materinya. Ini belum kita kupas semua ini. Ini baru 3 yang saya sudah baca, itu penghujatan semua isinya. Nah, menunjukkan kepada kita apa yang mereka ucapkan di sini, ini sekedar mengetahui. Tujuan belajar Islamologi adalah untuk sekedar mengetahui ini adalah bohong, kamuflase, pembohongan publik. Isinya bukan sekedar mengetahui, tapi isinya menghujat dan menghina Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Ini sumber ini biang kerok ini bahaya ini, kalau nggak segera ditangani ini bahaya nih. Begitu yang dapat saya sampaikan sebelum diblokir lagi nih akunku. Kita persilahkan kepada kandaku yang terhormat Bang Zuma. Silahkan kandaku. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, 1 menit aja sebelum Bang Zuma melanjutkan. Ini khusus untuk oten-oten di bawah, tolong panggil si Dos masih jabat. Aku tunggu, kusediakan kursi 1 ya. Jangan kalian di bawah. Panggil si Dos masih jabat. Ditunggu di Rumbang Parup. Panggil. Lanjut Gurunda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, suara saya kedengaran nggak ini? Kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi semalam juga kita sudah bahas ini. Kita sudah serukan kemudian pada pemerintah, khususnya kepada Menteri Pendidikan ya. Dan kita ada rencana melalui divisi hukum kemudian untuk mengambil tindakan. Saya hanya ingin menjelaskan secara garis besar untuk diketahui khalayak banyak. Bahwasanya apa yang dilakukan sekolah tinggi sebagai lembaga resmi pendidikan ini itu bukan sesuatu yang terjadi secara spontan. Bukan. Tapi itu memang adalah amanat di dalam Bible. Kita lihat saudara-saudara di dalam kitab Filipi 1 nomor 18. Di situ memang ada yang harus mereka contoh, yaitu metode profasis. Metode semangat yang palsu, alasan yang dicari-cari, kemudian dengan maksud mengelabui atau maksud membohongi atau cakupannya maksud penipuan.
Jadi memang dalam agama ini ada maksud palsu mengelabui, itu semangat palsu yang dibikin-bikin atau alasan yang dicari-cari untuk kemudian mengajarkan ajaran mereka. Akan tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui. Ya, maksudnya di sini baik dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura, dengan cara penipuan, alasan yang dicari-cari, atau maksud yang palsu, menampakkan yang tidak yang sebenarnya, ataupun dengan maksud yang jujur. Tentang hal itu, aku Paulus bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi ini penekanan dalam Bible. Jadi terkait dengan memberitakan kekristenan, itu bisa dengan maksud palsu mengelabui semangat yang berapi-api tentang Yesus. Kebenarannya bisa disampaikan dengan dusta atau mengelabui. Ini yang dimaksud dengan propasis dalam bahasa Yunani. Jadi kalau ada sekolah tinggi yang kayak begini, ya kita umat Islam ini jangan heran, apalagi yang belajar apologet, yang sering kemudian mengkaji Bible. Nah ini, jadi hal seperti ini, itu adalah bukan dibuat tiba-tiba saja, tidak. Memang itu sudah dari sananya. Bagaimanapun caranya kemudian mereka harus meloloskan amanat agung. Nah, itu yang harus terjadi. Makanya mereka berani kemudian melakukan apapun dengan maksud mengelabui atau apapun caranya. Mereka harus menyampaikan amanat agung, Indonesia harus dikristenkan. Nah, ini yang terjadi, teman-teman sekalian. Makanya semalam saya menghimbau kepada pemerintah, kalau ada sekolah tinggi Islam atau universitas yang bernuansa Islam juga melakukan penistaan seperti ini, maka saya minta untuk ditutup. Ya. Tapi tidak akan pernah kita temukan, karena umat Islam itu senantiasa lurus. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Dia sebagai rahmat. Sebagai rahmat dia harus memperlihatkan apa adanya. Bukti rahmat itu harus diperlihatkan. Bukan dengan cara mengelabui seperti ini. Jadi ini bukan oknum lagi, teman-teman. Ini bukan oknum. Ini sudah lembaga. Jadi dari oknumnya kita diserang, adanya misionaris-misionaris. Kemudian dari lembaga pendidikan mereka kita sudah diserang. Kemudian dari pencetak Bible mereka kita sudah diserang. Kurang apa lagi coba? Tinggal umat Islam ininya. Bagaimana mensikapi, bagaimana menyikapi penistaan, penghinaan yang dilakukan oleh agama Kristen. Saya katakan bukan oknum lagi, agama Kristen. Apakah disikapi dengan cara yang elok, cara damai, atau disikapi dengan cara arogan? Tinggal umat Islam. Alhamdulillah, umat Islam di Indonesia ini adalah umat Islam yang memegang teguh isi daripada Al-Quranul Karim, mengedepankan musyawarah. Nah, tetapi jangan oleh karena umat Islam itu cinta damai, umat Islam itu toleransinya sangat luar biasa, sampai kalian ini seenak perut, seenak jidat, menghina dan menistakan. Kenapa ini muncul kemudian? Implementasi kandungan Bible kalian praktekkan di lapangan. Kenapa? Karena kalian melihat umat Islam di Indonesia benar-benar cinta damai. Benar-benar mengayomi minoritas.
benar-benar tidak peduli dengan gerakan pemurtadan. Benar-benar tidak peduli dengan adanya gerakan kalian, gerakan kristenisasi. Maka kalian melonjak. Kalian semena-mena. Kalian seenaknya kemudian. Hal yang sangat fundamental dalam agama Islam. Allah, Tuhannya kalian nistakan sedemikian rupa. Untungnya umat Islam ini adalah umat Islam yang terpimpin. Umat Islam yang mendengarkan perintah Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Untungnya umat Islam ini adalah umat yang terpimpin untuk mendengarkan komando pemerintah. Tapi bukan berarti Anda seenak-enaknya. Jangankan Anda yang diratakan dengan bumi, penjajah yang lengkap senjata aja diusir. Ketika umat Islam itu sudah bersatu. Dan salah satu elemen kekuatan yang ditakuti oleh bangsa asing di Nusantara ini, itu adalah umat Islam. Salah satu elemen yang paling disegani, yang paling ditakutkan, dan menghantui bak laksana malaikat maut untuk asing, sehingga mereka tidak melakukan tindakan semena-mena lagi terhadap Indonesia ini, dan sudah teruji, dan susah untuk mereka ukur, adalah ketika adanya komando jihad, maka kekuatan yang muncul di Islam itu bukan kekuatan bumi lagi, tapi kekuatan langit. Jadi ini Anda harus menghitung. Anda harus menghitung. Untung saja umat Islam itu adalah umat yang terpimpin. Umat yang tidak acak kadut. Bukan yang arogan. Untung saja. Tapi mau sampai kapan? Mau sampai kapan kalian melakukan tindakan-tindakan seperti ini? Mau sampai kapan? Kita dirikan Apologet Islam Indonesia, kalian gaungkan, tutup, bubarkan. Padahal jauh sebelumnya, kami nih yang belajar di Apologet, belajar Kristologi, sudah mengetahui dalil-dalil seperti ini. Dalam kelicikanku, aku menjerat engkau dengan tipu daya. Banyak data-data yang minta untuk diteladani. Kepada orang Yahudi, saya ngaku Yahudi supaya saya memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang Yunani, ngaku Yunani supaya saya banyak memenangkan orang Yunani. Kepada penganut Taurat, saya mengaku sebagai penganut Taurat meskipun saya tidak taat